Banyak mahasiswa yang nggak sadar, padahal untuk menemukan ide atau judul penelitian, topik skripsi kalian, tesis, itu sebenarnya ada di sekitar kita, ada di depan mata kita. Banyak mahasiswa yang nggak sadar ini. Jadi apapun jurusan kalian ya sama aja, ini berlaku kepada semua mahasiswa nih. Menemukan judul skripsi, penelitian, tesis juga sebenarnya nggak perlu pusing-pusing. Kuncinya adalah kita harus peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kita harus peka terhadap apa yang ada di depan mata kita. Lalu dari mana saja atau bagaimana cara kita menemukan judul untuk topik penelitian kita, baik dasar mau pakai dasar kuantitatif, mau pakai dasar kualitatif. Yang pertama yang harus kalian pahami dulu, sekarang judul itu sudah tidak terikat oleh aturan kata-kata yang harus seperti apa, misalnya pengaruh X terhadap Y, analisis keterlibatan wanita dalam pembangunan negara, misalnya kayak gitu-gitu. Nggak perlu. Sekarang judul penelitian, judul skripsi, tesis, penelitian apa aja ya sekarang bahasanya itu sudah yang simpel-simpel aja. Misalnya judulnya gini, ya Tuhan, apakah peran wanita bisa membangun bangsa ini ke depannya? Judul penelitian, mau tesis, mau skripsi, mau apapun jurnal kalian, ya penelitian ilmiah, boleh seperti itu. Sekarang sudah tidak tergantung sama kata-kata ya. Kalau dulu sih mau kuantitatif, mau kualitatif itu judulnya harus pengaruh, harus analisis, harus gambaran, harus hubungan, harus dampak, harus efektivitas. Ya itu masih berlaku ya. Tapi sekedar info aja, sekarang itu sudah tidak terlalu dipentingkan, sudah tidak terlalu diperhatikan. Walaupun masih banyak banget dosen yang masih berpendapat, masih berpegang teguh pada prinsip konvensional tadi. Lalu bagaimana cara kita menemukan ide, menemukan judul penelitian, skripsi, tesis? Oke? Yang pertama untuk mahasiswa S1 ya. Jadi judul penelitian ide kalian sebenarnya kalian bisa ambil dari lokasi magang kalian. Sekarang pada umumnya dalam implementasi kurikulum Merdeka semua jurusan, banyak jurusan yang sudah menerapkan magang atau PKL. Jadi judul atau topik penelitian skripsi kalian bisa ambil di lokasi magang itu. Ya apa saja jurusan kalian, pasti lokasi magang kalian atau kegiatan magang kalian atau PKL itu ya sesuai dengan jurusan kalian. Di lokasi magang ini ya subjek dan lokasi penelitian sekaligus ya. Lalu yang kedua, kita menemukan judul atau topik penelitian itu di lokasi KKN kita. Nah biasanya KKN kan digabung tuh semua jurusan. Misalnya di satu desa, di satu kawasan, mahasiswa teknik bisa ngambil apa tuh yang terkait teknik di desa itu. Mahasiswa agrobisnis, apa tuh yang terkait agrobisnis di desa itu. Mahasiswa manajemen, mahasiswa akuntansi, mahasiswa apa lagi? Apa tuh yang terkait jurusan kalian di desa itu. Jadi bisa sebenarnya tergantung kepekaan kalian aja. Apa yang ada di depan mata kalian, apa yang ada di lingkaran terkecil di sekitar kalian. Jadi nggak perlu mikir terlalu jauh, nggak mikir terlalu berat ya. Ini juga berlaku untuk tesis ya. Nah biasanya mahasiswa S2 atau mahasiswa S1 ini kan banyak yang sudah bekerja. Ini lebih gampang lagi. Subjek dan lokasi penelitian ambil aja di tempat kerja kalian. Kalau misalnya di tempat kerja tidak memungkinkan, ya di tempat kerja teman kita, di tempat kerja orang tua kita, di tempat kerja keluarga kita yang lain. Dan yang paling gampang adalah menemukan topik atau judul skripsi itu di kampung halaman kita. Itu yang paling gampang. Lakukan penelitian di kampung halaman kita kepada orang-orang desa kita. Balik ke prinsip judul tadi, karena judul sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan redaksinya, gaya bahasa dan susunan kata-katanya. Paling kendala kalian nanti adalah menghadapi dosen pembimbing yang mengharuskan kalian, yang menuntut kalian untuk menyusun kata-kata di judul itu seilmiah mungkin dengan bahasa-bahasa baku. Padahal itu sekarang sudah tidak terlalu diperhatikan. Kalian boleh cek judul-judul jurnal internasional, penelitian-penelitian ilmiah. Kalian bisa cek aja judul-judulnya sekarang sudah tidak terlalu yang kayak kita di Indonesia nih. Intinya adalah kepekaan kalian ya. Kalian harus peka karena itulah tujuan dari skripsi. Tujuan skripsi itu supaya kalian sebagai lulusan baik S1 maupun S2 peka terhadap apa yang sedang terjadi di lingkungan terdekat kita. Peka apa yang sedang terjadi pada kampung halaman kita, pada lingkungan kerja kita, pada negara kita. Kita peka jika ada masalah yang kemungkinan akan terjadi, atau kita peka terhadap
sesuatu hal positif yang sedang terjadi pada lingkungan kita. Lalu jika ada masalah, kita bisa merekomendasikan strateginya atau menyelesaikan masalahnya berdasarkan ilmu pengetahuan. Jadi bukan pakai perasaan-perasaan gitu ya. Kalau sudah peka dan sudah tahu prinsipnya, kalian nggak perlu cari di Google lagi ya. Karena banyak mahasiswa yang nyari judul atau topik penelitian di Google itu malah nggak tahu apa isi dalam penelitian itu, apa yang harus mereka tulis di dalam penelitiannya. Walaupun rekomendasi dari Google itu keren-keren, tapi percuma kalau kalian nggak tahu apa yang harus kalian tulis. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, dibagikan ke teman-teman kalian yang sekarang kesusahan. Assalamualaikum.